Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada minggu hari ini, saya memberikan tema yaitu gembala yang baik. Mazmur ini bersumber dari pikiran Tuhan yang diilhamkan melalui Roh Kudus yang mengungkapkan bagaimana perhatian dan pemeliharaan yang tekun atas mereka yang mengikuti Dia. Mazmur ini diungkapkan oleh Raja Daud, bagaimana pengalaman-pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan ketika dia mengembalakan domba. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat pengembalaan domba-domba dia mengalami bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan. Ketika domba-dombanya diserang oleh binatang buas, Daud mampu menghalau itu semua sehingga domba-dombanya terselamatkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Raja Daud menyadari itu sehingga dia mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik lewat ilham daripada kuasa Roh Kudus di dalam dirinya. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan menggunakan metafora, Allah menyamakan dirinya sebagai seorang gembala untuk melukiskan kasih-Nya yang besar bagi umat-Nya. Allah menggambarkan dirinya bahwa Dia adalah seorang gembala yang memelihara setiap domba-dombanya dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hal yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah melalui Kristus dan oleh Roh Kudus sangat memperhatikan kita. Ia mengasihi, memelihara, melindungi, membimbing, dan senantiasa dekat dengan kita. Jadi melalui bagian firman Tuhan ini, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, kita menyadari bahwa yang pertama, Allah melalui Kristus dan oleh Roh Kudus, bahwa Dia sangat memperhatikan kita. Dia mengasihi kita. Dia memelihara kita. Dia menjaga kita dan melindungi kita dari setiap kehidupan kita. Sejak kita lahir sampai nanti kita menghadap Dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia senantiasa dekat dengan kita. Dia senantiasa bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun saat ini kita berjalan di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, tetapi Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, orang-orang percaya adalah domba-domba Tuhan. Kita adalah miliknya dan menjadi sasaran khusus kasih-Nya. Walaupun kita tersesat seperti domba, Dia telah menebus kita dengan darah-Nya.
Kita adalah milik Tuhan. Maka kita menjadi sasaran khusus di dalam pemeliharaan kasih-Nya, di dalam anugerah yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun dulu kita tersesat seperti domba yang kehilangan arah karena terpisah dari gembalanya. Tetapi Kristus datang di dalam dunia, menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Dia mati di atas kayu salib dan menebus setiap kita yang percaya kepadanya, sehingga kita boleh diselamatkan oleh anugerah-Nya. Oleh karena itu, kita memperoleh anugerah kasih yang khusus, lebih daripada orang lain yang tidak percaya kepadanya. Kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kita memiliki Allah. Kita memiliki gembala yang baik, yang sangat mengasihi dan memberkati kehidupan kita. Bahkan menyerahkan nyawanya sebagai penebus dosa kita. Poin yang ketiga yang terakhir. Kita tidak kekurangan apapun apa yang kita lakukan bagi pelaksanaan kehendak Allah. Dan kita senantiasa puas akan pemeliharaan gembala yang baik sekalipun kita mengalami kesulitan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya dipercayakan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita dan menyediakan segala apa yang kita butuhkan di dalam pelayanan kita. Serta senantiasa kita merasa puas akan pemeliharaan Allah sekalipun kita berada di dalam penderitaan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan, pekerjaan, dan rumah tangga. Tetapi Tuhan berjanji, Dia senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Dia adalah gembala yang baik, yang menuntun kita setiap domba-dombanya menuju kepada kehidupan yang baik. Kehidupan yang memuliakan Tuhan dan kehidupan yang berkenan untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Kuasa, pertolongan, dan kasih daripada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus senantiasa menolong kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang senantiasa setia di dalam hidup ini, melayani Dia dan hidup di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.